Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai memori ya yang telah ditugaskan dalam mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Sebagai perkenalan dulu, nama saya Muhammad Alfian Nurul Yakin dan teman saya. Nama saya Indra Purnomoaji. Dan nama saya David Basar. Oke, mungkin sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan yang pertama, yaitu tentang RAID yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, dalam pembahasan kali ini terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah mengenai level RAID, membahas tentang redundant array of independent disk atau RAID, termasuk kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang kedua membahas tentang SSD dan HDD, membahas perbedaan tentang solid state drive dengan hard disk drive. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang jenis atau tipe SSD, membahas tentang jenis-jenis yang ada, tentang tipe SSD yang ada pada market sekarang ini. Kemudian sekilas tentang RAID. RAID sendiri memiliki arti redundant array of independent disk yang merupakan sebuah teknologi dalam penyimpanan data yang berfungsi sebagai implementasi dalam memberikan toleransi kesalahan pada media penyimpanan komputer, terutama hard disk. Kemudian pada RAID sendiri terdapat beberapa level. Yang saat ini saya akan membahas tentang RAID pada level 0 atau 0. RAID pada level 0 merupakan RAID yang menggunakan 2 atau lebih hard disk seolah-olah menjadi satu hard disk. RAID level 0 sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama adalah menggunakan ruang hard disk secara maksimal karena tidak terdapat redundansi data. Karena tadi sudah dijelaskan, pada RAID level 0 ini menggunakan 2 atau lebih hard disk seolah-olah menjadi satu hard disk. Makanya dalam penggunaan ruang akan terjadi secara maksimal dan tidak terdapat redundansi data. Kemudian kelebihan yang kedua adalah memiliki kecepatan yang unggul dari segi ruang. Kemudian kekurangan yang pertama tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan, yang berarti setiap kesalahan yang ada seandainya ada pada salah satu drive mengalami sebuah error, maka kesalahannya tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat diperbaiki. Kemudian yang kedua tidak cocok untuk penggunaan sistem yang kritis. Balik lagi ke kekurangan yang pertama, pada RAID level ini tidak cocok atau tidak disarankan untuk digunakan dalam penggunaan sistem yang kritis karena balik lagi tidak memiliki toleransi terhadap sebuah kesalahan pada salah satu drive. Kemudian selanjutnya adalah RAID level 1. Pada RAID ini merupakan sebuah RAID yang sering mengalami mirroring antar hard disk dan data disimpan 2 kali dalam drive data dan drive cermin. RAID level 1 sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama, memiliki kecepatan dalam membaca dan menulis data dengan baik. Kemudian yang kedua, ketika drive mengalami kegagalan, tidak perlu membangun kembali dari awal. Balik lagi, pada RAID level 1 ini mengalami mirroring antara disk, yang berarti ketika data sudah dimasukkan ke hard disk, maka akan terjadi recovery data, yang sehingga ketika kemudian hari salah satu drive mengalami error, maka data yang ada pada drive sudah terrecovery. Makanya tidak perlu membangun kembali dari awal. Kemudian kekurangan pada RAID level 1 memiliki kapasitas penyimpanan yang kurang efektif karena data ditulis secara 2 kali. Lagi karena ini pada RAID level 1 ini terjadi mirroring antar data, maka penggunaan penyimpanan akan berlipat menjadi 2 kali. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Silakan. Terima kasih kepada Saudara Indra sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai RAID level 3. RAID yang kita ketahui adalah Redundant Array of Independent Disk atau RAID merupakan RAID
yang dapat mengolah organisasi data melalui paritas bit interleave pada RAID level 3 ini. RAID level 3 ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut. Pertama, memiliki hard disk tambahan sebagai reliability. Artinya, hard disk tersebut mampu memberikan akses dan menambahkan keamanan pada data yang sudah dimasukkan. Kemudian kekurangannya yaitu hadirnya hard disk tambahan memiliki pengaruh ke dalam sektor parity. Artinya, ketika sebuah hard disk ada tambahannya, tidak menjamin kalau data tersebut bisa aman, tapi bisa mempengaruhi ke dalam sektor parity atau pembacaan dan penghitungan data. Kemudian ada RAID level selanjutnya. Selanjutnya ada RAID level 5. RAID level 5 sendiri merupakan RAID yang dapat menahan satu kegagalan drive tanpa kehilangan data maupun mengakses data. Artinya, dalam RAID level ini bisa mencegah terjadinya kesalahan, baik itu error maupun down. Kelebihan dari RAID level 5 sendiri, pertama, memiliki proses pembacaan data yang sangat cepat, dan yang kedua, memiliki toleransi kesalahan yang baik. Artinya, pada RAID level ini memiliki sebuah rencana untuk membaca, menulis, maupun mencegah terjadinya kesalahan melalui sebuah toleransi. Kemudian, kekurangannya, pertama, tidak memiliki kecepatan data setara dengan RAID level 0 dan RAID level 1. Artinya, RAID level 5 ini masih berada di bawah RAID level 0 dan RAID level 1. Kemudian, apabila hard disk mengalami kehilangan maupun kerusakan, bisa mengganggu semua akses data yang ada. Kemudian, kita lanjut ke RAID level berikutnya, yaitu RAID level 6, di mana RAID level 6 merupakan RAID yang dapat mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam sejumlah disk secara bersamaan. Artinya, RAID ini sudah mempersiapkan secara matang mengenai risiko apabila disknya digunakan secara bersamaan, sehingga tidak adanya tabrakan dalam data tersebut. Kelebihan dalam RAID level 6 sendiri, yang pertama, memiliki kecepatan dalam membaca dan proses transaksi yang cepat. Dan yang kedua, apabila terdapat drive yang bermasalah, maka kita sebagai pengguna masih bisa masuk ke dalam data tersebut. Kemudian kekurangannya, pertama, memiliki penulisan transaksi data yang sangat lambat. Yang kedua, kegagalan pada drive memiliki pengaruh besar pada throughput. Artinya, kekurangannya ini yaitu dapat menulis transaksi data yang sangat lambat karena tidak semua RAID itu bisa menulis maupun membaca data dengan sangat cepat. Kemudian bisa juga yang kedua tadi dijelaskan menimbulkan throughput, artinya bisa menyebabkan kegagalan versi terbaru. Kemudian kita akan menuju RAID berikutnya, yaitu RAID level terakhir, yaitu RAID level 10, di mana RAID level 10 merupakan RAID yang memiliki kecepatan dalam membaca dan menulis, serta memiliki toleransi kesalahan yang unggul dari semua RAID yang ada. Artinya, RAID pada level 10 ini, semua komponennya sangat-sangat super luar biasa, super canggih, karena bisa melakukan semua akses data dengan baik. Perlu diketahui, RAID level 10 merupakan gabungan dari RAID level 1 dengan RAID level 0. Untuk kelebihan pada RAID level 10 sendiri, yang pertama, dapat memperbaiki kesalahan dengan waktu yang cepat. Artinya, para pengguna tidak perlu membutuhkan waktu yang lama, maupun seperti bete atau bosan untuk menunggunya. Karena di dalam RAID level 10 ini bisa memperbaiki dengan waktu yang sangat cepat, terutama dalam memperbaiki konfigurasi RAID. Dan yang terakhir ada kekurangannya. Kekurangannya tentu kita bisa berpikir bahwa apabila sistem semakin canggih, tentunya
perbaikan juga semakin mahal. Artinya, dengan perbaikan yang sangat mahal, tentunya berdampak pada biaya yang sangat mahal untuk melakukan perbaikan maupun melakukan reservasi ulang terhadap RAID level ini. Kemudian, di tahap berikutnya ada perbedaan SSD dan HDD yang akan dibahas oleh teman saya. Silahkan Saudara Alfian. Terima kasih kepada Saudara David. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perbedaan antara SSD dengan HDD. Oke ya. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu SSD dan apa itu HDD. Nah, yang pertama adalah SSD. SSD itu sendiri singkatannya adalah Solid State Drive dan HDD Hard Disk Drive. Nah, untuk SSD ini Solid State Drive, mohon maaf ada sedikit kekeliruan dalam PPT-nya bahwa SSD ini terbentuk seperti chip ya, sejenis chip yang mengolah filenya itu lebih cepat ya, mengolah file kecil lebih cepat. Lalu ada HDD atau hard disk. Nah, ini HDD atau hard disk drive ini adalah storage atau penyimpanan yang biasa dipakai pada zaman dulu sampai sekarang yang berbentuk piringan dan juga cakram. Nah, cara membacanya itu hard disk dengan cara memutar cakram tersebut dan bagian matanya itu harus menemui data yang diminta atau diinstruksikan oleh prosesor. Baru dapat dikirimkan ke RAM, terus dikirimkan ke prosesor. Nah, jadi semua komponen yang ada di dalam komputer itu menunggu yang namanya storage atau data, sehingga dapat menghambat kinerja dan keoptimalan suatu komputer. Nah, inilah penting adanya SSD sebagai perubahan terbaru mengenai drive atau disk dengan kecepatan yang sangat optimal. Nah, di sini memiliki pembacaan data yang lebih cepat ya karena berbentuknya chip ya, mohon maaf ini berbentuk chip, dan yang hard disk itu lambat karena berbentuk piringan dan cakram. Lalu yang kedua yaitu memiliki tempat penyimpanan yang sangat kecil. Nah, ini salah satu kelemahan dari SSD ya, karena di pasaran masih sedikit sekali SSD yang memiliki ukuran penyimpanan yang besar dan juga harganya yang memang lumayan mahal. Lalu yang kedua itu HDD-nya memiliki penyimpanan yang sangat besar ya. Karena HDD ini lambat dan juga murah, maka sudah tersedia di pasaran HDD yang storage-nya atau penyimpanannya besar. Lalu yang ketiga, seluruh proses data sudah disimpan ke dalam chip flash. Nah, ini untuk SSD, dan untuk hard disk, formasi susunan data dapat berantakan seiring dengan berjalannya waktu. Yang keempat, memiliki kecepatan hingga 500 Mbps, bahkan bisa lebih ya kalau SSD itu sesuai dengan kecepatan dari interface dan konektornya. Lalu memiliki kecepatan sekitar 80 Mbps yang untuk HDD sampai 120 Mbps. Dan yang terakhir, SSD itu memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi, sedangkan HDD memiliki kecepatan baca yang standar. Nah, ini konsep dari ya, itu namanya read. Sedangkan write itu kita menulis ya, atau salah satu contohnya mengcopy data dari luar ke dalam storage. Nah, salah satu contoh lainnya juga adalah mendownload. Mendownload itu adalah konsep dari write. Nah, kecepatannya secara umum kecepatan SSD maupun HDD memiliki kecepatan membaca yang lebih cepat daripada kecepatan menulisnya. Tapi ketika dibandingkan SSD ternyata lebih cepat daripada HDD. Next. Nah, selanjutnya adalah jenis SSD di pasaran. Oke. Yang pertama itu adalah ada SSD 2,5 inci ya, dengan interface atau konektor SATA. Ya, konektornya sama dengan hard disk yang kita miliki ya, atau HDD. Nah, itu bisa langsung dicolokkan atau disambungkan ke dalam motherboard. Nah, kecepatannya itu bisa 400 sampai 500 Mbps, MB per second. Oke. Yang kedua adalah SSD M-SATA atau mini SATA. Konektornya sama M-SATA, akan tetapi lebih mini ya. Interface-nya SATA ya, sama dengan kecepatan 400 sampai 500 MB per second. Lalu yang ketiga adalah SSD M.2 SATA. Artinya ini adalah perkembangan dari SSD SATA ya, dengan
dengan interface M.2. Kecepatannya sama ya, 400 sampai 500 MB per second. Next. Nah, yang keempat adalah SSD M.2 NVMe. Nah, apa sih arti dari NVMe ini? NVMe itu adalah Non-Volatile Memory Express. Artinya, data atau file yang ada di dalam storage SSD NVMe ini akan aman ketika listrik dimatikan ya. Dan juga kecepatannya itu bisa mencapai belasan giga per second. Dan itu kecepatan yang sangat tinggi untuk storage. Lalu yang terakhir adalah SSD PCIe yang memiliki jalur secara langsung terhadap komputer. Nah, ini jalur PCIe ini adalah jalur yang paling tercepat di antara jalur-jalur lainnya atau konektor-konektor lainnya, sehingga pada zaman sekarang kebanyakan orang menggunakan jalur PCIe untuk SSD-nya. Nah, apalagi jika sudah SSD-nya itu NVMe PCIe ya, berarti non-volatile memory express dan interface-nya PCIe. Nah, itu bisa sampai di atas 750 MB per second kecepatannya. Nah, ini brand. Oke, next. Brand SSD di pasaran ya. Ya, itu ada banyak sebetulnya brand-brandnya, dan yang terkenal itu seperti Transcan. Terus biasanya yang terkenal itu kan Transcan, Samsung, dan Thunderbolt. Thunderbolt terkenal dengan kecepatannya. Transcan terkenal karena mereka fokus di bidang penyimpanan storage ya, baik eksternal maupun internal. Nah, itulah SSD yang ada di pasaran dan juga mengenai SSD dan HDD. Nah, kita sebagai konsumen perlu mempertimbangkan ya, di zaman sekarang apakah memang masih relevan kita menggunakan HDD atau kita harus langsung mengganti ke SSD. Ya, kalau menurut saya dan menurut kami semua, kita itu harus mengganti ke SSD karena akan mengoptimalkan kinerja komputer itu sendiri. Nah, di dalam SSD ini juga terdapat yang namanya buffer atau cache. Nah, berfungsi untuk penyimpanan yang sering dipakai ya, penyimpanan untuk data-data yang sering kita akses, sehingga nanti data yang sering kita akses sangat cepat ketika ditampilkan, sangat cepat ketika diakses. Nah, mungkin sekian ya mengenai SSD dan HDD. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan juga ada kesalahan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan diberikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Ya, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.